Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, terima kasih partisipasinya, terima kasih dukungannya, sehingga kegiatan pembelajaran jarak jauh menggunakan Google Meet pagi hari ini terlaksana dengan baik. Sudah ada 12 lebih, hampir 15 peserta yang hadir mengikuti tatap muka secara virtual ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga Allah membalas kebaikan kalian. Yang lebih baik tentunya ikhlas menjadikan modal utama dalam kegiatan apapun. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan saja dan kita awali pembelajaran pagi hari ini dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya perhatikan yang akan saya sampaikan berikut ini. Saya share di layar kalian. Nampak ya anak-anak? Kelihatan enggak di layar kalian? Ya, sip. Ini adalah materi fikih kelas 12 yang akan kita pelajari selama 1 semester. Seperti apa materinya kita bahas satu persatu supaya kalian tahu dan bisa mempersiapkan diri dengan baik. Karena PJJ ini beda dengan tatap muka langsung di kelas. Kalau tatap muka langsung di kelas, waktu lebih panjang, langsung komunikasi, dan bisa langsung diskusi. Tapi karena ini PJJ, maka tolong diikuti, diperhatikan. Nanti kalau kurang paham bisa langsung bertanya. Materi fikih kelas 12 pada semester gasal ini ada 5 bab yang akan kita selesaikan. Bab yang pertama tentang konsep usul fikih dan sub-subbabnya. Ada A, B, C, D. Ini bab yang pertama, pengertian fikih dan usul fikih, objek pembahasan ilmu fikih, tujuan mempelajari fikih dan usul fikih, menganalisis pertumbuhan dan perkembangan fikih dan usul fikih. Ada 4. Bab yang kedua, sumber hukum Islam yang muttafaq dan mukhtalaf. Muttafaq itu artinya sumber hukum Islam yang disepakati. Maksudnya disepakati itu semua ulama sepakat menjadikannya sebagai sumber, sebagai landasan, sebagai rujukan, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Seluruh ulama sepakat Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas sebagai sumber utama hukum Islam. Yang kedua adalah mukhtalaf. Mukhtalaf itu artinya tidak disepakati atau diselisihkan, diperselisihkan. Kenapa diperselisihkan? Karena sebagian ulama menganggap di antara 7 macam hal, yaitu istihsan, maslahah mursalah, istishab, satu zari'ah, uruf, syar'u man qablana, dan madhab sahabi,
menurut sebagian ulama tidak dianggap sebagai sumber hukum Islam, sehingga tidak seluruhnya sepakat. Itu namanya mukhtalaf. Bab yang ketiga tentang konsep ijtihad dan bermadhab. Di dalamnya ada menganalisis ijtihad, yang kedua menganalisis konsep bermadhab. Tidak ada umat di dunia ini, tidak ada golongan agama Islam di dunia ini yang tidak bermadhab. Madhabnya ada yang madhab NU, ada yang madhab Muhammadiyah, dan madhab-madhab lain. Madhab itu adalah sebuah aliran dalam hukum Islam, sebuah kelompok dalam hukum Islam yang melakukan kajian hukum Islam secara mandiri, sehingga dia bisa berbeda dengan kelompok yang lain. Itu namanya madhab. Mayoritas di Indonesia ini madhabnya adalah madhab Asy-Syafi'i atau madhabnya Imam Asy-Syafi'i. Senajan tidak semuanya. Nanti kita bahas lebih lanjut di bab ketiga. Selanjutnya bab keempat tentang hukum syarak dan pembagiannya. Hukum syarak dan pembagiannya. Di dalamnya ada al-hakim, yang kedua adalah al-hukmu, yang ketiga adalah mahkum fih, dan yang keempat mahkum alai. Hukum syarak, ya, hukum syarak. Hukum syarak itu adalah hukum yang mengatur kegiatan aktivitas manusia dalam beribadah. Wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, ada haram. Lah itu namanya hukum syarak. Kemudian yang berikutnya, yang bab kelima, yaitu al-qawaidul khamsah. Artinya dasar yang 5. Al-qawaidul khamsah itu artinya prinsip dasar yang 5. Apa itu prinsip dasar yang 5? Di dalam usul fikih atau di dalam ilmu fikih itu ada prinsip penetapan hukum. Prinsip dalam menetapkan hukum itu disederhanakan menjadi 5. Di antaranya yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha, yang kedua al-yaqinu la yuzalu bisyak, yang ketiga al-masyaqqatu tajlibut taisir, yang keempat adz-dzararu yuzalu, dan yang kelima al-adah muhakkamah. Saya contohkan satu. Yang kedua ada al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Terkadang saat kita sholat, karena saking tergesa-gesanya atau karena tidak fokus, sampai lupa hitungan rakaat. Zuhur misalnya, sudah 4 atau baru 3 rakaat. Pada saat berdiri, kemudian berpikir, iki rakaat keempat apa rakaat ketiga? Terjadi keraguan-raguan. Nah, kalau kamu sebelumnya itu punya keyakinan, aku mau wis bar telu kudune iki ya 4. Nah, keyakinanmu yang 4 itu tidak bisa dibatalkan keraguan-raguanmu. Iki telu apa 4? Telu apa 4? Contoh lagi yang kedua. Kamu ketika mendengar azan, segera langsung ambil wudhu, tapi tidak langsung mengerjakan sholat. Tiba-tiba setelah wudhu ketemu sama saudara,
terus ngobrol beberapa lama. Ketika ngobrol asik, terus kamu lupa, iya tadi belum sholat. Tapi ketika mau sholat, kamu ragu-ragu, wis batal apa durung? Sudah batal apa belum? Kamu ragu-ragu. Tapi dalam dirimu ada keyakinan bahwa tadi di awal waktu saat azan kamu sudah wudhu. Maka keyakinanmu sudah berwudhu tidak bisa digagalkan, dibatalkan keraguan-raguanmu. Sudah batal atau belum. Yang ditetapkan adalah al-yakin, yaitu sudah berwudhu. Nah, itu contoh satu prinsip dalam penerapan hukum itu ada kaidah yang harus dipedomani. Ini nanti kita bahas pada bab 5 lah, oke? Menarik ini nanti. Kalian akan senang dan akan menikmati yang namanya belajar fikih. Kemudian dari bab 1 sampai bab 5 ya, dari bab 1 konsep usul fikih, sumber hukum Islam yang muttafaq dan mukhtalaf, konsep ijtihad dan bermadhab, hukum syarak dan pembagiannya, al-qawaidul khamsah. 5 bab ini masing-masing diberi soal uji kompetensi. Bab 1 uji kompetensi bab 1 sampai bab 5 ini akan menjadi penilaian ulangan harian kalian. Oleh karena itu, setiap selesai pembelajaran bab 1 nanti saya tugaskan kalian untuk mengerjakan uji kompetensi. Berikutnya nanti setelah selesai pembelajaran bab 2, maka saya tugaskan kalian untuk mengerjakan uji kompetensi bab 2 dan seterusnya sampai bab 5. Tugas mengerjakan soal uji kompetensi ini wajib sebagai ulangan harian. Jangan sampai tidak mengumpulkan. Teknisnya nanti tulis soalnya dan jawabannya di buku tulis. Urut bab 1 sampai bab 5. Lah, nanti buku ini saya koreksi. Berarti perlu dikumpulkan di madrasah. Perlu dikumpulkan dan akan saya koreksi. Itu tentang tugas pembelajaran yang akan kalian ikuti. Waktu kita itu hanya 6 bulan, dari bulan Juli sampai bulan Desember. Maka 5 bab itu kita akan bagi per bulan. Bab 1 di bulan Juli, bab 2 di bulan Agustus, bab 3 di bulan September, bab 4 di bulan Oktober, dan bab 5 di bulan November. Di bulan Desembernya ada penilaian akhir semester. Oleh karena itu, materi nanti akan saya share buku digitalnya, silahkan di-download dan dipelajari. Siapkan sebelum pembelajaran dimulai untuk membaca terlebih dahulu, supaya nanti saat daring, saat PJJ bisa diskusi. Gitu ya. Kemudian yang terakhir sebelum saya hentikan, selesaikan, kalian akan saya minta untuk melakukan absen mandiri. Ini linknya, saya perlihatkan dulu. Kelihatan tidak? Eki, masih di sanakah dirimu? Kelihatan, Pak. Oke. Dalam lembar ini ada beberapa kelas beserta link absennya. Seumpama kelas MIPA 2 ini, kalian pilih link kelas 12 MIPA 2, kemudian tulisan warna biru ini kamu klik untuk melakukan absen mandiri online. Maka akan muncul daftar hadir kelas 12 MIPA 2. Yang pertama, isikan email, wajib ini ya, punya email semua. Pak belum punya, ayo sekarang dibiasakan punya email.
Pak sulit, ayo belajar, jangan menyerah. Pak tidak punya kuota, ayo nabung untuk beli kuota. Yang kedua, kalau sudah isi email, kemudian pilih nama. Sudah ada namanya di sini. Namanya Afif, Alatif, Ali Ridho, David. Betul nama-nama ini ya? Iya. Ada semua. Yang tidak ada nanti bisa langsung japri saya tambahkan. Insya Allah sudah ada semua. Oke, pilih nama Afif Hairunisa misalnya ya. Lalu tuliskan NIS, nomor induk siswa kalian, 4 digit, 6576 misalnya, atau berapa gitu kan, nomor induk siswa kalian 8987. Nomor induk. Di mana Pak bisa lihat nomor induk? Silahkan lihat di rapot digital kalian. Kalau filenya kemarin dibagi sama wali kelasnya, silahkan dibuka, cari nomor induk siswa. Biasanya 4 digit. Kalau tidak ketemu, buka kartu pelajarmu, lalu masukkan NISN. Berapa nomornya? Biasanya 10 digit. 000 dimulai dengan 00, kemudian diisi dengan angka 10 digit. Misalnya, kemudian kelas pilih di sini, tinggal pilih kok IPA 2. Kemudian tanggal, diisikan tanggal. Hari ini 17 Juli, diklik 17. Setelah diisi semua, tidak ada yang kosong, lanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, di halaman berikutnya ini ada tugas buat kalian, yaitu meringkas materi pembelajaran. Tuliskan materi yang disampaikan pada pertemuan hari ini. Hari ini pertemuan materinya adalah sosialisasi pembelajaran fikih menggunakan aplikasi Google Meet. Ini misalnya hari ini materinya. Untuk bab 1 besok ya jangan ini, materinya beda. Besok minggu depan materinya bab 1 tentang konsep usul fikih. Ringkasan materi. Konsep usul fikih adalah berasal dari kata usul dan fikih. Usul artinya dasar, fikih artinya pemahaman. Tuliskan dalam ringkasan ini minimal 50 kata. Jangan pelit-pelit. 50 kata ya, ringkasan materi. Kalau sudah diisi, lakukan kirim. Nah, kalau sudah dikirim maka akan muncul seperti ini. Ini bahasa Inggris. Bisa jadi di HP kalian bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Yang penting soalnya sudah tidak muncul. Kalau soal tidak muncul, terus di sini ada jawaban. Jawaban Anda sudah terekam. Itu artinya absen kalian sudah masuk, aman, tidak perlu ragu. Itu teknis pelaksanaan absen. Oleh karena itu, ya, absen ini kamu lakukan setiap pembelajaran. Kapan? Setelah saya share absennya. Setelah ini. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama kali ini. Kalau ada 1-2 pertanyaan, silahkan ditanyakan. Monggo. Kalau tidak ada, berarti insya Allah sudah paham semua dan bisa melaksanakan tugas kalian untuk minggu depan. Oh ya, ada yang tertinggal satu tadi, belum saya lewatkan. Ini, yang terakhir, di kolom terakhir ini, perhatikan, ada kolom buku fikih. Nah, silahkan ini diklik, alamat ini, URL ini diklik ya, HTTPS ini. Di dalamnya ada buku digital fikih kelas 12. Silahkan unduh, silahkan download. Kemudian kalian pelajari, baca materinya bab 1 untuk materi minggu depan. Baca terlebih dahulu materi setiap babnya sebelum pelajaran, sehingga nanti pada saat pembelajaran itu bisa
kita lakukan diskusi. Materi apa yang belum dipahami? Kira-kira seperti itu. Gimana anak-anak? Sudah paham? Siti Solihah? Halo Siti Solihah? Afif Khairunisa? Masih di sana? Oke, begitu ya, paham ya Nisa ya? Alhamdulillah. Baiklah, kalau demikian saya cukupkan dulu. Akan segera saya share absennya. Segera lakukan absen, dan saya minta masing-masing melakukannya. Sampai ketemu minggu depan. Marilah kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih partisipasinya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.